Kenapa nggak pernah disebut hari yang baik? Karena Tuanu itu berkaitan dengan hari buruk. Hari buruk itu kenapa? Karena terjadinya pancaroba ataupun titik baliknya matahari sampai ke puncak atau kita sebut Shiatsu. Karena itu nggak aneh, Pechun itu rata-rata dekat-dekat sama Shiatsu. Jadi titik balik matahari ya, atau istilahnya Tropic of Cancer, titik balik matahari ke arah utara. Makanya mereka sering bilang Shiatsu itu adalah jarak matahari terdekat dengan bumi, puncak adalah jarak matahari terjauh dari bumi. Ini sebenarnya garis balik utara gitu. Jadi perubahan. Karena perubahan itu saking dekatnya sehingga katanya kalau lagi Shiatsu itu matahari aja saat bersinar kita nggak kelihatan bayangannya. Katanya. Jadi tradisi yang awal, di mana pada saat pancaroba, saat banyak orang kena sakit, itu disebut hari buruk. Yang kita sebut Pechun itu, ataupun Papacuan, itu banyak sebutan versinya. Contohnya apa? Orang-orang cuma taunya Tuan U, Chung U, Lung Chou, terus ada lagi Tila, ada lagi kita sebut Hin Chung Jie. Itu sebenarnya jadinya banyak gitu, nggak cuma Tuan U saja gitu, artinya beragam. Misalnya Chin Chung Jie itu lebih ke arah titik balik garis matahari, Tuan U itu lebih ke arah sistem perhitungan, karena tanggal 5 bulan 5 sebutnya U, ataupun api panas, api kuat, makanya sebutnya Tuan U ataupun Chung U. Ini yang pertama. Yang pertama Chin Chung Jie, yang kedua itu adalah Chung U Jie, kemudian ada Lung Chou Jie. Lomba perahu, makanya kita sebut Pacuan, atau kita sebut Pechun. Jadi kata Pechun itu lebih ke arah perayaan perahu naga. Dan itu tradisi, tidak ada kaitannya dengan Xian, tapi lebih terkait dengan rakyat selatan, yaitu rakyat Ye. Karena mereka semua itu mengadakan lomba perahu pada saat Tuan U itu, ataupun yang disebut pada Lung Chou Jie, ataupun pada saat Pechun. Jadi orang suka salah kaprah, Pechun, Pahacuan itu dikaitin sama Xian, enggak sebenarnya. Pechun atau Pahacuan itu lebih dikaitkan kepada lomba perahu. Dan lomba perahu ini tradisinya berasal dari orang-orang selatan, yang kita sebut orang-orang Ye, atau orang-orang kerajaan U dan kerajaan Ye yang posisinya di selatan. Nah, selatannya di mana? Itu daerah Zhejiang sampai turun ke bawah, sampai dekat mendekati pesisir Fujian. Dan di situ itu lebih banyak sungai. Dan daerahnya itu zaman Han itu sebut daerah-daerah Paye ataupun kerajaan Ye, di mana salah satu kuburannya fenomenalnya kita bisa lihat di Guangzhou. Sisa-sisa Ye. Jadi kalau ada ke Guangzhou, ada kuburan Ye Wang ataupun Raja Ye Cao Tuo. Jadi di selatan itu lebih suka menyebutnya sebagai Pacuan karena pengaruh dari budaya orang-orang Ye. Kalau ada yang bilang kaitin sama Cien, rakyatnya itu kemudian berlomba-lomba, dayung perahu cari mayatnya, itu lebih ke arah pada mitos yang dilekatkan pada Cien, padahal sebelumnya sudah terjadi atau sudah ada tradisi seperti itu. Cerita orang mati terjun ke sungai, nggak cuma Cien saja. Salah kalau cuma bilang Cien. Itu ada 3 tokoh. Pertama Ucusi, kedua Cao E, ketiga adalah Cien. Cao itu hubungannya dengan Cao Cao. Kalau Cien semua orang udah tahu ya, semuanya tahu gitu. Sebenarnya catatan Cien dibahasnya itu pada zaman belakangan. Kenapa? Karena Cien loncatnya tahun 278 sebelum Masehi. Kerajaan Chu rontoknya tahun 220-an sebelum Masehi. Benar-benar rontok gitu. Dari dalam jangka 50 tahun itu terjadi satu perubahan. Nah, kita harus tahu kerajaan Han itu sebenarnya kerajaan Chu ganti rupa. Jadi kerajaan Han itu semua tetap merasa dirinya sebagai orang Chu. Jadi dia akan angkat nama Cien pada zaman Han. Jadi bukannya dari zaman dulu dia udah loncat, rakyat berlomba-lomba, enggak dulu.
perlu waktu untuk dicatat itu menjadi satu festival, jadi nggak serta-merta. Nah, kan kita baca ceritanya Chuangzi, cerita-cerita klasik, itu di selatan itu ada masyarakat yang hobi tato. Tatonya tato naga. Jadi totemnya orang-orang sama orang-orang Y itu naga liong. Nah, pada saat Pecun itu, tanggal 5 bulan 5, mereka semuanya itu melakukan upacara penghormatan kepada Dewa Naga ataupun Dewa Liong. Di situ untuk permainannya yang mereka lakukan berlomba perahu naga, Lungcou. Cuma ada beberapa dulu sekali itu mereka kadang-kadang ada yang ritual sebelum perlombaannya itu. Ritualnya kita nggak perlu ngomong karena mungkin orang-orang akan protes gitu. Ini kok kejam amat gitu karena ritualnya itu adalah pengorbanan manusia. Tapi itu dulu sekali. Belakangan ritual pengorbanan manusia itu lenyap, diganti. Jadi untuk menghormati Dewa Liong. Makanya lomba perahu. Kemudian seringkali suatu festival itu dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Walaupun sebenarnya peristiwa sejarah itu tidak hubungannya sama sekali dengan festival itu. Tapi ditempel untuk mengenang seseorang. Atau menjadi satu bentuk role model dalam peristiwa festival itu. Yang pertama itu adalah Wu Zixi. Wu Zixi juga orang Chu masalahnya. Yuk kita lihat lagi orang Chu ya. Cuman dia tidak sepopuler Xian. Orang tuanya Zixi dibunuh oleh Raja Chu atau Chu Pingwang. Kemudian Wu Zixi ingin membalas dendam. Jadi Wu Zixi kabur ke kerajaan Wu. Itu kejadian sekitar tahun 500-an sebelum Masehi. Sebenarnya Wu Zixi itu seorang ahli perang. Balas dendam, di situ dia ngebantu kerajaan Wu sampai bisa menyerbu kerajaan Chu. Ya, waktu itu rajanya yang membunuh orang tuanya itu udah mati. Dia bongkar kuburannya, dia cambuk mayat tuh 300 kali. Cuma Wu Zixi itu nasibnya jelek. Kenapa nasibnya jelek? Karena dia ngomongnya songong lagi sebelum mati. Nah, Wu Zixi itu menganjurkan kerajaan Wu menyerbu kerajaan Ye. Dihabisin sekalian kerajaan Ye-nya demi memperluas kerajaan Wu. Nah, sayangnya Wu Zixi itu difitnah orang-orang yang dapat sogokan kerajaan Ye. Kemudian Wu Zixi dibunuh. Waktu dia sebelum dibunuh, dia bilang, kalau gua mati, tolong mata gua dikorek. Gue pengen matanya nanti digantung di depan tembok ibu kota U. Gue pengen lihat orang-orang kerajaan Y itu kirim pasukan menghancurkan kerajaan U. Habis dia ngomong gitu, dia bunuh diri. Karena waktu itu dia dikasih pedang untuk bunuh diri. Karena dianggapnya dia itu linplan, apalagi dia itu mantan orang Chu. Itu dianggapnya jiwanya jiwa pengkhianat. Habis dia ngomong begitu, ya ngamuk dong rajanya. Wu Zixi punya mayat, terus disuruh dibungkus dalam tikar, jadi udah enggak diupacarain yang benar gitu. Dilempar ke sungai. Itu tanggal 5 bulan 5. Itu yang kedua, yang sering kali orang lupa soal Wu Zixi. Tapi Wu Zixi kenapa nggak seheboh Xian? Karena Wu Zixi itu orang Chu yang berkhianat ataupun dia menaklukkan dirinya ataupun bekerja kepada kerajaan hanya karena orang tuanya dibunuh. Jadi dianggap dia tidak setia, walaupun dianya itu pindah ke kerajaan kesetiaannya itu diberikan kepada kerajaan Jadi karena bentuk tidak setianya itu, makanya dia tidak diangkat-angkat beritanya. Kemudian yang ketiga itu adalah Cao E. Kejadiannya pada masa dinasti Han. Nah ini mirip-mirip cerita Lin Moniang. Mirip ceritanya kenapa? Kalau nggak salah nama papanya Cao Yi. Itu tanggal 5 bulan 5 bapaknya sembahyang Wu Zixi. Kemudian dia itu jatuh nggak sengaja ke Sunjiang. Mati. Mayatnya berhari-hari nggak ketemu.
Waktu itu Chao baru umur 14 tahun, dianya itu sedih sekali karena bapaknya mati. Akhirnya dia tanggal 22 itu dia loncat ke sungai cari bapaknya. 5 hari kemudian mayat Chao itu mengambang di sungai sambil memeluk jenazah bapaknya. Karena itu dianggap dia sebagai anak berbakti dan dibangun bio di situ. Kalau sekarang itu di daerah Chao Tiang sana, sungainya dikasih nama dia, nama Chao Tiang. Dulunya namanya Sun Jiang. Nah, jadi kita bisa lihat dari legendanya itu, Uzushi di Pai. Waktu itu belum ada Chien di Pai kan. Kemudian Chao yang di Pai. Sampai Cao menulis prasasti di tempatnya si Chao-nya itu loncat. Cao membuat syair, kemudian syairnya ditulis dalam prasasti, memuji tindakan Cao sebagai anak yang berbakti. Jadi kalau Anda yang mau ke Cungkuo, bisa cari di Hantan ya, kalau nggak salah ya. Nama kotanya saya juga lupa, itu ada namanya Sungai Cao dan ada bio untuk mengenang Cao. Jadi nggak cuma Chien aja yang dikenang. Tapi sekali lagi, kenapa Cao dan Uzushi nggak ngetop? Kalah sama Chien. Tadi kita udah bahas, karena Uzushi dianggap pengkhianat. Dan Cao itu perempuan. Dia hanya mengorbankan dirinya untuk orang tuanya, bapaknya. Beda sama Chien, bukan karena dia sastra klasiknya segala macam. Tapi karena Chien tidak menjadi pengkhianat dalam pandangan orang Chu maupun dalam pandangan orang U. Dia dianggap sebagai patron yang ideal, sebagai pejabat yang cinta negara. Karena itu Chien perlahan-lahan menggantikan peranannya Uzushi maupun Cao. Jadi Uzushi dan Cao digeser, digantiin. Itu pada zaman Han. Itu untuk kita kaitkan dengan tokoh-tokoh lain gitu. Ada lagi dikaitkan dengan Jie Zhihui. Tapi Jie Zhihui punya cerita sebenarnya kurang pas. Karena lebih banyak Jie Zhihui itu dikaitkan pada Han Shijie ataupun sehari sebelum Qingming. Jie Zhihui bisa dianggap dikaitkan dengan Tuan Uci itu hanya karena syair dalam musik dimasukin. Itu ada ngebahas soal Jie Zhihui dengan Tuan U. Tapi yang paling berperan itu cuma 3. Nah, kita lihat lagi, kita udah lihat kan Long Zhoujie yang kaitin sama Pachuan di wilayah U dan wilayah Ye. Kemudian kenapa 3 tokoh yang diangkat itu Chien? Kemudian yang paling populernya lagi adalah Pechun itu ataupun Tuan Uci itu hari bencana ataupun hari sial. Makanya tadi ada teman bilang jangan sebut Kuaile. Tuan Uci Kuaile. Salah. Karena itu peringatan 3 orang. Pertama Cao, kedua Uzushi, ketiga Chien. Ya benar, itu 3-3-nya mati tragis. Kalau Uzushi kan jenazahnya dilempar ke sungai. Kalau yang 2 itu dengan sukarela melemparkan dirinya ke sungai gitu. Tapi tetap kisah tragis gitu 3-3-nya itu. Cuma zaman dulu itu tanggal 5 bulan 5, bahkan kalau Anda yang hobi belajar Tao Chiao, Anda bisa baca di San Quanqing ditulis. Itu mulai Tuan U sampai Chongyan banyak penyakit wabah ataupun yang disebut dewa wabah turun. Jadi kepercayaan itu melekat. Dari tanggal 5 bulan 5 sampai Cit Guepua ataupun bulan 7 tanggal 15 itu adalah periode di mana wabahnya banyak. Jadi sampai sekarang pun masyarakat terutama di daerah utara percaya tanggal 5 bulan 5 adalah hari buruk. Makanya dia orang itu suka tempel hu, misalnya Tian Si Fu, Chong Hui Fu. Bahkan mereka ada yang minta namanya Wu Lei Fu Yan Shuai, datang turun ke bumi inspeksi dan membasmi wabah. Jadi itu hari buruk. Bahkan zaman dulu orang yang lahir, apalagi sebelum Qin ya, ataupun disebut era Sun Ciu Tanko, itu orang-orang yang lahir tanggal segitu biasanya dibuang atau dikuepang. Jadi salah satu asal muasal kuepang itu karena itu anak dianggap lahir di tanggal yang buruk. Paling gampang ya Pechun. Kemudian hari-hari buruk itu berkembang lagi dengan berbagai macam cerita, dengan berbagai macam nuansa-nuansa berbau keagamaan. Ya misalnya yang tadi dibilang tempel punya Chonghui.
atau gambar Chunghui atau tempel Hunya Changqinse dengan 5 racunnya. Ada juga yang sembahyang sama ulei ataupun pada Teng Yen Shuai supaya turun ke bumi ini mengusir wabah. Kalau di daerah selatan, terutama daerah Hokkien, itu dia nggak sembahyang itu. Dia sembahyangnya apa? Ufu Wangi ataupun kita sebut yang mereka menggunakan topeng seperti Paciatiang. Maka itu kebanyakan sembahyangnya pada Wangi. Jadi beda dengan yang utara. Dan juga karena harinya hari jelek, disebutnya harinya racun, mereka gunakan misalnya ular, kalajengking, kelabang, terus kodok beracun, tokek, ataupun laba-laba. Mereka gambar kadang-kadang, terus mereka bakar ya atau ditempel. Selain 5 binatang, mereka menggunakan benang 5 warna. Kemudian suka menggantungkan aicau ataupun cangpu. Cangpu itu sejenis pohon yang tumbuh di pinggiran sungai, basah, agak panjang gitu. Atau delima, atau juga bawang putih. Itu mereka suka gantung depan rumah. Itu dipercaya bisa mengusir wabah ataupun serangga. Ya, jadi mereka suka pasang di situ. Itu daerah utara, daerah selatan jarang. Nah, tradisi itu yang ada. Kemudian apalagi kalau Anda yang pernah nonton cerita White Snake Legend ataupun siluman ular putih, ada cerita saat si Pai Suchen dikasih Siung Huang Chiu ataupun yang disebut arak belerang ya. Sampai si Pai Suchen minum itu arak, mabok, kena pengaruh sehingga dia menampakkan bentuk aslinya. Itu pada saat Pecun, Tuan U. Jadi pada saat Pecun itu mereka semua minum pada saat Pecun. Sebagian lah, nggak semua. Karena mereka percaya belerang bisa mengusir hawa buruk, bisa menaklukkan ular, kalajengking, dan semua binatang-binatang beracun lah gampangnya. Jadi mereka semua itu nggak cuma tebar belerangnya aja, tapi mereka juga dibikin arak. Ya, jadi kalau lihat cerita Pai Sichuan ya kurang lebih seperti itu. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang berkaitan dengan Pecun, cuma sayangnya kenapa cuma cerita Cien aja. Soalnya cerita orang berbakti, orang setia pada negara. Itu loh. Nggak selalu seperti itu gitu. Karena lomba perahu naga udah ada sebelum dia. Festival itu pun sudah ada sebelum Cien loncat ke Sungai Milo. Udah ada itu festival. Bukannya nggak ada, udah ada. Bahkan festivalnya itu dianggap hari buruk. Jadi buat saya, banyak sekali festival-festival orang Tionghoa itu sudah ada sebelum kisah-kisah kepahlawanan itu lahir. Jadi mereka menempelkan kisah-kisah kepahlawanan ataupun kisah-kisah tragis seseorang ke dalam satu peristiwa festival itu hanya sebagai pengenang, pemberian makna tambahan akan festival yang sudah ada. Dari festival yang buruk menjadi satu festival yang bertujuan membangun pikiran positif. Orang yang setia pada negara yang diperlakukan buruk ataupun yang melihat negaranya hancur. Atau anak yang berbakti. Tinggal dipilih. Ya, jadi kalau ada yang mau bilang, ada penelitian yang bilang cerita Lin Mon yang itu meniru cerita Cao yang nggak salah. Karena serupa ceritanya. Mirip lah. Ya, ada pertanyaan dulu di sini. Ini kan cerita hari buruk sebenarnya kan. Gini, cerita Cien loncat ke sungai itu ada ceritanya, tapi nggak tahu tanggalnya tanggal berapa yang pasti. Kalau Ucesi yang jelas disuruh bunuh diri. Beda sama Cien rela bunuh diri gitu. Cao rela bunuh diri gitu. Walaupun sebenarnya kalau Cao itu bukannya tujuannya bunuh diri, dia tujuannya loncat ke sungai itu cari bapaknya. Kalau Cien dia tuh kecewa akan nasib negaranya, makanya dia bunuh diri. Ya boleh bilang depresi, bolehlah silahkan depresi lah, apalah terserah lah, pokoknya bunuh diri aja. Itu mungkin seperti Wen Tianxiang lah. Kalau Ucesi tadi dibilang dianya itu difitnah, dipaksa bunuh diri dan dia ngomongnya kurang ajar gitu. Cuma memang dari 3 tokoh yang paling kurang ajar itu Ucesi. Makanya dia punya mayat dibungkus dilempar katanya pas Tuan U. Ya, cuma yang pentingnya itu ya awal-awal itu adalah hari buruk karena titik balik dari sadar matahari menuju saat panas dan di situ banyak penyakit.
disebut hari buruk. Makanya mereka juga mandi waktu itu. Untuk mengusir hawa buruknya, gampangnya. Jadi nggak cuma sekedar makan bacang lagi pecun itu. Nggak cuma sekedar main perahu, ada nempel ada nempel daun aicau. Sampai sekarang di Cungko itu mau lihat di daerah utara, pas Tuanu yang gantungin pohon aicau, terutama di kampung-kampung, itu masih banyak. Di kota-kota, di beberapa flat, banyak yang gantung juga di depan pintu. Jadi nggak harus selalu makan bacang gitu. Itu jadi pemaksaan. Kalau saya bilang akhirnya itu satu konsep yang si Goethe sering ngomong gitu. Konsep bakti itu otoriter terselubung gitu, dan itu dibangun terus-menerus, terutama zaman Han. Nah, menariknya tiga tokoh itu tiga-tiganya orang Chu. Utusi orang Chu. Cuma bapaknya dibunuh, dia istilahnya kabur ke kerajaan Chu. Xian orang Chu. Cao E dia keturunan orang Chu. Tradisi ini berarti nggak dikenal di utara banget, kenal di selatan. Gara-gara wilayah-wilayah yang nggak gitu berkaitan dengan Lu. Mau kalau lihat legendanya Utus Loncat yang dikarang zaman Tung Han tahun 100 sebelum Masehi, bapaknya itu sembahyang pada Utusi, tidak sembahyang pada Qian. Jadi pada masa itu Qian sudah dikenal apa belum? Belum tentu. Makanya banyak yang bangun kerangka Qian dibangun zaman Han, kultnya itu. Tapi kalau kebiasaan makan bacang itu nggak cuma pecunnya aja, mulai tanggal 5 bulan 5 sampai ke Siatse, jadi beberapa hari gitu. Jadi sebelum Siatse atau setelah Siatse itu Anda makan bacang. Jadi nggak cuma pecunnya aja sehari, enggak. Jadi Anda harus lihat Siatse tanggal berapa, tanggal 21 misalnya. Pecun tanggal 25, jadi itu selama 4 hari Anda makan bacang. Tradisi itu dimulai pada masa kapan makan bacang itu? Tung Han juga, daerah mana yang makan bacangnya? Wilayah Chu, tempat Xian bunuh diri. Itu asal muasalnya. Zaman Han itu berkembangnya pada masa itu. Kemudian, kenapa Anda pada saat tanggal 5 bulan 5 sampai Siatse makan bacang, kita jangan kaitin sama Xian dulu. Kita kaitin dulu dengan penyakit, dengan wabah. Konon kalau Anda makan bacang dari ketan, bukan bacang nasi, nah direbus, itu bisa melawan penyakit yang suka menimpa kita pada saat pancaroba. Baru di wilayahnya Milo situ, masak bacang itu digunakan untuk mengenang Qian, dilempar ke sungai. Ya, jadi nggak selalu dikaitin dengan Qian-nya dulu. Dan tidak saat setelah Qian loncat itu masyarakat langsung lempar atau berlomba-lomba nyari perahu. Enggak. Zaman Han, tahun 100-an sebelum Masehi mulai jadinya. Jadi kurang lebih perlu waktu 100 tahun lebih. Setelah Qian loncat, jadi tradisi. Tapi itu pun masih di daerah sananya. Dan yang paling mengenaskan itu adalah tradisi lempar kepala orang. Itu. Jadi kalau Anda makan bacang, kalau ada yang bilang, lo jadi ikannya karena Qian loncat. Bukan, kita makan bacang supaya nggak sakit. Kenapa? Bacang itu udah ada sebelum Qian loncat. Jadi makanan untuk ngobatin orang supaya nggak sakit. Sama seperti kita saat pecun itu makan arak siunghuang. Masak daun ai direbus untuk jadi obat. Ya, jadi orang-orang yang suka kait-kaitin dengan agama tertentu, suka kait-kaitin dengan tokoh tertentu, seolah-olah itu adalah festival yang baik. Jangan sakit hati ya, jangan dengannya festival buruk, festival sial. Banyak anak yang dibuang, anak yang dibunuh, yang lahir tanggal 5 bulan 5, bahkan ada kepala orang dipenggal buat korban. Oke, sampai di sini. Habis ini Grey yang bawain nih ya.